Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Pagi itu tampak seperti hari-hari biasa. Matahari menembus jendela ruang tamu, menyinari perabotan yang tersusun rapi dengan sentuhan lembut cahaya keemasan. Di dapur, aroma roti panggang dan kopi mengisi udara, menebarkan kesan hangat dan damai. Nadira bergerak anggun, menyiapkan sarapan dengan rutinitas yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Di ruang tamu, Raka duduk dengan pandangan yang lelah namun tenang, memandangi layar ponselnya sambil menyeruput kopi. Dari luar, keluarga kecil itu terlihat sempurna. Rumah mereka bersih, anak kecil mereka tertawa ceria, dan Nadira tampak sebagai istri teladan. Namun di balik setiap senyum yang ia lemparkan, ada sesuatu yang tidak terlihat, sebuah dunia yang tidak pernah disentuh oleh Raka. Tersembunyi di balik layar sebuah ponsel yang selalu dikunci rapat dan tak pernah lepas dari genggamannya. Raka tidak pernah curiga. Ia percaya penuh pada istrinya. Dalam pikirannya, Nadira adalah sosok yang tidak punya alasan untuk berbohong. Ia terlalu baik, terlalu lembut, terlalu sempurna untuk menyimpan rahasia. Keyakinan itu membuatnya tak pernah merasa perlu memeriksa apapun yang bersifat pribadi. Kepercayaan menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi ketulusan, dan dari situlah awal kelalaiannya. Hari itu, Raka memutuskan bekerja dari rumah. Seperti biasa, ia tenggelam dalam email, laporan, dan data-data yang berjejer di layar laptop. Nadira sibuk di sisi lain ruangan, mengerjakan sesuatu dengan serius. Namun matanya sesekali menatap layar ponsel dengan tatapan waspada. Gerakannya cepat, seolah selalu memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan. Segalanya berjalan biasa hingga sebuah notifikasi asing muncul di ponsel Raka. Ia tidak sengaja melihatnya ketika hendak memeriksa pesan pekerjaan. Notifikasi itu berasal dari aplikasi sosial media yang bahkan tidak ia kenali. Nama pengguna yang muncul terasa asing, namun wajah samar di foto profilnya membuat dada Raka berdebar. Ia membuka notifikasi itu tanpa berpikir panjang, hanya digerakkan oleh rasa ingin tahu yang tiba-tiba tumbuh liar. Halaman yang terbuka membuat napasnya tercekat. Di sana, tersimpan sejumlah foto dan unggahan dari akun yang ternyata milik Nadira, akun yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Raka menatap layar itu cukup lama, berusaha memastikan bahwa apa yang dilihatnya nyata. Setiap unggahan memiliki nuansa yang berbeda dari sosok Nadira yang ia kenal. Ada sisi lain di sana, lebih berani, lebih bebas, bahkan terlalu personal untuk ukuran seorang istri yang ia cintai. Semakin ia menelusuri, semakin banyak hal yang tak seharusnya ia lihat. Pesan-pesan yang menyiratkan kedekatan dengan seseorang yang bukan dirinya. Foto-foto yang diambil di tempat-tempat yang tidak pernah ia kunjungi bersama Nadira. Komentar-komentar yang mengundang tanya. Semuanya terasa seperti pecahan kaca yang menancap perlahan ke dalam hati. Raka duduk membisu cukup lama. Dunia di sekitarnya seolah berhenti berputar. Suara anak mereka yang tertawa di ruang sebelah, bunyi sendok yang beradu dengan piring, semua terasa jauh, seakan ia terkurung di ruang kosong antara kesadaran dan kekecewaan. Ia berusaha berpikir jernih, meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya kesalahpahaman. Namun semakin lama ia membaca, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar akun biasa. Ini adalah bagian dari kehidupan rahasia Nadira yang sama sekali tidak ia kenal. Hari itu berubah menjadi panjang dan berat. Setiap gerak Nadira terasa mencurigakan di matanya. Ia memperhatikan istrinya dari kejauhan, melihat bagaimana perempuan itu masih tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Raka menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia ingin mengamati lebih jauh, memastikan semuanya sebelum menghakimi. Namun dalam diamnya, hatinya sudah mulai retak. Malam datang, menutupi rumah mereka dengan keheningan yang dingin. Lampu ruang tamu menyala redup, menciptakan bayangan lembut di dinding yang seolah menatap mereka berdua. Raka duduk di kursinya, menatap kosong ke depan. Nadira di sisi lain tampak tenang, sibuk menatap layar televisi. Namun di balik ketenangan itu,
Raka mulai merasakan jarak yang begitu tebal. Seperti ada dinding tak kasat mata yang tumbuh di antara mereka, tinggi dan tak bisa ditembus. Pikirannya kacau. Ia memutar kembali setiap kenangan mereka. Pertemuan pertama, pernikahan sederhana, tawa anak mereka, semua yang dulu membuatnya yakin bahwa hidupnya sempurna. Kini semua itu terasa seperti mimpi yang pelan-pelan pudar. Ia mulai menyadari bahwa ia mungkin selama ini hanya mencintai bayangan yang dibentuk oleh Nadira, bukan sosok asli di baliknya. Ketika malam semakin larut, Raka membuka kembali ponselnya. Ia menelusuri lebih dalam, mencari tahu siapa yang berinteraksi dengan Nadira di akun itu. Ia menemukan satu nama yang sering muncul. Seseorang yang jelas memiliki kedekatan khusus dengannya. Setiap pesan terasa lebih menyakitkan dari yang sebelumnya. Di antara emoji dan kata-kata ringan, ada rasa yang tidak seharusnya ada di antara dua orang yang bukan pasangan sah. Hatinya bergetar antara marah dan sedih. Ia ingin menuntut penjelasan, tapi sesuatu di dalam dirinya menahannya. Ia tahu, begitu rahasia ini diungkap, tidak akan ada jalan kembali. Segala sesuatu yang mereka bangun selama bertahun-tahun akan runtuh dalam sekejap. Namun menahannya pun terasa menyiksa. Raka tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk diam di ruang kerja, menatap layar yang masih menampilkan akun itu. Ada foto Nadira tersenyum di sebuah kafe, mengenakan pakaian yang ia belum pernah lihat sebelumnya. Di kolom komentar, seseorang menulis sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Ia menatap foto itu lama, lalu menutup layar pelan-pelan. Di kamar, Nadira sudah tertidur pulas. Wajahnya tenang, tanpa beban, seolah hidupnya tidak sedang menyimpan sesuatu yang kelam. Raka berdiri di depan pintu kamar, menatap istrinya dalam diam. Ia merasa asing. Sosok yang terbaring di tempat tidur itu bukan lagi Nadira yang ia kenal. Ada rahasia besar yang kini membentuk jarak tak kasat mata antara mereka. Jarak yang tak mungkin dijembatani hanya dengan cinta atau maaf. Malam itu menjadi awal dari kehancuran yang tidak terlihat. Tidak ada teriakan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata yang diucapkan. Hanya sunyi, dan di dalam sunyi itu, ada kepercayaan yang mulai hancur sedikit demi sedikit. Nadira tertidur dengan damai, sementara Raka menatap keluar jendela, menatap bintang-bintang yang tampak redup di langit, sama redupnya dengan harapan yang mulai padam dalam hatinya. Di balik pagi yang tampak biasa, ternyata ada badai yang mulai tumbuh. Badai yang belum terlihat, tapi siap mengguncang rumah tangga mereka sampai ke akar. Hari-hari setelah penemuan itu berjalan dengan ketenangan palsu. Raka berusaha bersikap seperti biasa, tetapi setiap detik terasa berat. Pandangannya terhadap Nadira berubah, dan tanpa sadar, setiap gerak perempuan itu kini menjadi sumber curiga. Saat Nadira tersenyum, ada keraguan di hati Raka. Saat Nadira tertawa bersama anak mereka, ada rasa sakit yang menyelinap diam-diam. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa seperti ruang yang asing. Dindingnya masih sama, warnanya masih lembut, namun udara di dalamnya sudah berubah. Setiap sudut seolah menyimpan rahasia. Setiap benda seolah menyaksikan kebohongan yang perlahan tumbuh. Raka menatap Nadira setiap pagi dengan perasaan campur aduk antara cinta dan luka. Ia mulai memperhatikan kebiasaan kecil istrinya. Bagaimana Nadira selalu membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Bagaimana ekspresinya berubah setiap kali layar ponsel menyala. Ada senyum singkat yang terlukis, bukan untuknya, tapi untuk seseorang di balik sana. Nadira mulai tidur lebih larut dari biasanya. Sering duduk di balkon sambil menatap ponselnya dalam diam. Raka hanya bisa memperhatikan dari jauh, menahan diri agar tidak meledak. Setiap malam, ketika Nadira tertidur, Raka kembali membuka ponsel dan menelusuri akun rahasia itu. Ia mulai menghafal setiap unggahan, setiap komentar, setiap pesan yang tersimpan di sana. Ia membaca ulang dengan hati yang semakin berat. Ia tahu, semakin ia mencari, semakin dalam luka itu akan tertancap. Namun berhenti terasa mustahil. Ia seperti terjebak antara keingintahuan dan keputusasaan. Waktu berjalan lambat. Raka mulai berubah. Ia menjadi pendiam, lebih sering menatap kosong keluar jendela daripada berbicara. Rekan-rekannya di kantor mulai menyadari ada yang salah. Tapi Raka memilih menutup diri. Ia tidak ingin mempermalukan dirinya dengan bercerita tentang hal ini kepada siapapun. Masalah rumah tangganya adalah miliknya sendiri, dan ia harus menanggungnya sendirian.
Nadira juga mulai merasakan perubahan itu. Ia tahu Raka berbeda, tetapi ia pura-pura tidak tahu penyebabnya. Ia mencoba menutupi kecanggungan dengan perhatian berlebihan, memasak makanan favorit suaminya, bersikap manis seperti awal pernikahan mereka. Namun semua itu terasa sia-sia. Raka melihat setiap kebaikan itu sebagai usaha untuk menutupi sesuatu, bukan sebagai bentuk cinta. Hubungan mereka mulai dingin. Percakapan sehari-hari berubah menjadi rutinitas tanpa makna. Tidak ada lagi tatapan yang hangat, tidak ada lagi tawa yang tulus. Mereka hidup di bawah atap yang sama, tetapi dengan hati yang berbeda arah. Di tengah kebekuan itu, Raka mulai mencari tahu siapa pria yang selalu berinteraksi dengan Nadira. Ia menggunakan waktu malamnya untuk menelusuri akun tersebut, menemukan foto-foto yang memperlihatkan pria itu bersama orang lain. Seorang fotografer, tampan, dengan gaya hidup bebas yang kontras dengan kehidupan Raka yang disiplin dan sederhana. Semakin ia tahu, semakin ia merasa kecil. Raka mulai mengingat masa lalu mereka. 5 tahun pernikahan yang ia kira bahagia, ternyata dibangun di atas dasar yang rapuh. Ia mulai bertanya-tanya sejak kapan semuanya berubah. Mungkin saat Nadira mulai sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Mungkin saat ia terlalu sibuk dengan karirnya. Atau mungkin sejak awal, Nadira hanya berpura-pura. Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya tanpa jawaban pasti. Malam-malam Raka semakin panjang. Ia sering terbangun di tengah malam hanya untuk memastikan bahwa Nadira masih ada di sampingnya. Ketika ia melihat istrinya tidur dengan tenang, rasa benci dan cinta bertabrakan di dalam dadanya. Ia tidak tahu mana yang lebih kuat. Ia ingin memeluk, tapi juga ingin menjauh. Suatu pagi, Raka memperhatikan sesuatu yang berbeda. Nadira berpakaian lebih rapi dari biasanya, memakai parfum baru, dan berdandan dengan cara yang tidak biasa ia lakukan untuk sekadar bekerja dari rumah. Raka hanya memandangi tanpa bicara. Saat Nadira keluar, ia diam-diam mengikuti dari jauh. Mobil Nadira meluncur perlahan di jalan kota yang lengang. Raka menjaga jarak, cukup untuk tidak terlihat. Perjalanan itu membawanya ke sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Dari dalam mobil, Raka melihat Nadira duduk di dekat jendela, menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, seorang pria datang menghampiri. Mereka berjabat tangan, lalu duduk berhadapan. Pria itu tersenyum. Nadira tersenyum kembali. Pemandangan itu seperti pisau yang masuk perlahan ke dada Raka. Ia menatap cukup lama untuk memastikan kenyataan itu benar, lalu meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang hancur. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kosong. Dunia di luar kaca mobil bergerak cepat, tapi pikirannya tetap diam. Ia tidak menangis, tidak marah, tidak menjerit. Hanya sunyi. Sebuah sunyi yang dalam dan menyesakkan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Menghadapi Nadira terasa terlalu menyakitkan, tapi berpura-pura tidak tahu jauh lebih menyiksa. Hari itu, Raka tidak masuk kerja. Ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Nadira tertawa bahagia sambil menggendong anak mereka. Senyum itu dulu menjadi alasan Raka berjuang, namun kini hanya menjadi pengingat betapa mudahnya kebahagiaan berubah menjadi kebohongan. Menjelang malam, Nadira pulang dengan wajah lelah tapi tenang. Raka memperhatikan setiap geraknya. Tidak ada rasa bersalah di wajah itu, tidak ada tanda kebohongan. Ia tampak seperti istri biasa yang baru pulang dari pekerjaan. Raka menyadari, Nadira telah terbiasa menyembunyikan segalanya dengan baik. Hari berganti minggu. Raka semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mulai jarang berbicara dengan anaknya, jarang tersenyum, bahkan jarang makan bersama. Nadira mencoba mempertahankan keadaan tetap normal. Tapi semakin ia berusaha, semakin jelas bahwa sesuatu telah rusak di antara mereka. Dalam kesepiannya, Raka mulai menulis. Ia menuliskan semua perasaannya di buku catatan kecil, tentang kecurigaan, luka, dan cinta yang masih belum sepenuhnya padam. Setiap kata yang ia tulis seperti cara untuk menahan dirinya agar tidak meledak. Ia menulis bukan untuk didengar, tapi untuk tetap waras. Namun, waktu tak bisa menahan kehancuran yang sudah dimulai. Setiap hari yang berlalu membawa mereka semakin jauh dari satu sama lain. Di mata Nadira, Raka mungkin tampak seperti suami yang berubah tanpa sebab. Di mata Raka, Nadira bukan lagi perempuan yang sama.
Keduanya hidup dalam dunia yang berbeda, hanya dipertemukan oleh nama dan tanggung jawab yang sama. Dan di tengah semua itu, akun rahasia Nadira tetap hidup, terus berisi unggahan baru, komentar baru, dan senyum palsu yang membuat Raka semakin kehilangan makna dari kata rumah tangga. Malam demi malam, Raka menatap langit-langit kamar yang gelap sambil bertanya pada dirinya sendiri. Apakah cinta masih bisa bertahan ketika kepercayaan telah mati? Ataukah cinta justru ikut terkubur bersama rahasia yang terlalu lama disembunyikan? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang panjang. Dan dalam keheningan itu, sebuah keputusan mulai tumbuh perlahan. Keputusan yang suatu hari akan mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya menjadi saksi dari perubahan yang semakin nyata. Rumah yang dulu dipenuhi canda dan kehangatan kini berubah menjadi ruang sunyi tanpa arah. Raka dan Nadira mulai seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di tempat yang sama. Tidak ada lagi sentuhan lembut, tidak ada lagi keintiman dalam pandangan. Mereka berdua terjebak dalam rutinitas tanpa makna, menunggu sesuatu yang tidak mereka tahu akan datang dari mana. Namun, di balik keheningan itu, Raka perlahan mempersiapkan dirinya. Ia mulai mengumpulkan bukti, menyimpan tangkapan layar dari setiap unggahan Nadira, setiap pesan, setiap komentar yang mengindikasikan hubungan terlarang. Bukan untuk membalas, tetapi untuk menegaskan pada dirinya sendiri bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar prasangka. Ia butuh bukti agar keyakinannya tidak lagi goyah oleh cinta yang masih bersisa. Semakin ia menggali, semakin jelas wajah sebenarnya dari kebohongan itu. Nadira ternyata memiliki kehidupan sosial yang cukup aktif di dunia maya, berinteraksi dengan banyak orang, dan bahkan menerima undangan kolaborasi dari berbagai pihak yang kagum pada persona Naya, nama samaran yang ia gunakan di akun rahasianya. Raka menyadari bahwa Naya adalah sosok lain dari istrinya, lebih percaya diri, lebih terbuka, bahkan lebih berani dalam cara berpakaian dan berbicara. Di dunia nyata, Nadira tampak sederhana dan lembut, tetapi di dunia maya, ia menjelma menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Dunia itu memberinya ruang untuk hidup dengan cara yang tidak bisa ia lakukan di rumah. Raka perlahan memahami, rahasia itu bukan sekadar tentang pria lain, tapi tentang kepribadian yang selama ini ia tekan. Namun pemahaman itu tidak membuatnya tenang. Justru sebaliknya, rasa sakitnya semakin dalam. Ia merasa gagal sebagai suami yang seharusnya menjadi tempat istrinya merasa bebas menjadi dirinya sendiri. Setiap kali ia mencoba memaklumi, bayangan Nadira bersama pria itu di kafe muncul kembali di kepalanya, menutup ruang maaf yang tersisa. Hari Minggu datang, hari di mana keluarga besar mereka biasanya berkumpul. Raka tidak ingin datang, tapi Nadira memaksa. Ia menganggap semua masih bisa diperbaiki, sementara Raka tahu, luka mereka sudah terlalu dalam untuk ditambal. Rumah orang tua Nadira dipenuhi suara tawa dan obrolan ringan. Semua tampak bahagia, kecuali satu pasangan yang duduk di sudut ruang makan dengan ekspresi datar dan mata yang tak pernah saling bertemu. Di tengah acara itu, sesuatu terjadi. Salah satu sepupu Nadira yang masih remaja, tanpa sengaja membuka ponselnya dan memperlihatkan unggahan dari akun Naya kepada keluarga yang lain. Awalnya mereka hanya memuji kecantikan dan gaya Nadira di foto itu, tidak tahu bahwa sosok dalam unggahan tersebut adalah istri Raka sendiri. Raka tertegun. Nama akun itu terpampang jelas, sama dengan yang ia lihat selama ini. Suasana yang semula riuh mendadak berubah hening. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik, sebagian menatap ke arah Nadira dengan ekspresi bingung. Dalam sekejap, rahasia yang selama ini ia jaga rapat terbuka di hadapan semua orang. Nadira membeku. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tidak tahu harus bagaimana. Raka menatapnya tanpa emosi, seolah menatap reruntuhan yang sudah lama ia tahu akan roboh. Tak ada suara, hanya tatapan-tatapan yang mematikan ruang untuk bernafas. Semua orang menunggu penjelasan, tapi tidak ada yang keluar dari mulut Nadira. Dalam hitungan detik, seluruh citra perempuan sempurna itu hancur di depan mata banyak orang. Semua yang pernah ia bangun dengan hati-hati, runtuh dalam sekali tatap. Nadira mencoba tersenyum, mencoba menjelaskan, tapi suaranya tak keluar. Hanya air mata yang mulai mengalir perlahan, membasahi pipinya tanpa suara. Raka berdiri pelan, meninggalkan meja makan tanpa berkata sepatah pun. Setiap langkahnya terasa berat, tapi pasti. Nadira tidak mencoba menahannya. Ia tahu tidak ada yang bisa dikatakan untuk memperbaiki apapun.
Rahasianya telah menjadi aib, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi seluruh keluarga. Setelah kejadian itu, Raka tidak langsung kembali ke rumah. Ia mengemudi tanpa arah, membiarkan pikirannya mengalir bersama jalanan yang gelap. Hujan turun pelan, membasahi kaca depan mobil. Ia berhenti di pinggir jalan, menatap bayangannya sendiri di kaca spion. Di sana, ia melihat sosok yang tidak lagi ia kenali. Lelaki yang kehilangan arah, kehilangan cinta, dan kehilangan dirinya sendiri. Sementara itu, Nadira pulang lebih dulu. Rumah mereka terasa dingin dan asing. Ia berjalan ke kamar, menatap semua benda di sekitarnya yang dulu menyimpan kenangan. Foto pernikahan mereka tergantung di dinding. Tapi senyum di foto itu kini terasa seperti ejekan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah cermin. Di balik refleksi wajahnya sendiri, ia melihat perempuan yang sama sekali bukan dirinya. Perempuan yang haus pengakuan, yang ingin dicintai oleh dunia luar karena merasa tidak cukup dicintai oleh suaminya sendiri. Malam itu, keduanya terjebak dalam kesepian yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Raka menatap langit dari dalam mobilnya, sementara Nadira menatap lantai kamar yang dingin. Tidak ada kata-kata, hanya perasaan yang menyesakan. Raka akhirnya pulang menjelang dini hari. Ia masuk rumah tanpa suara, berjalan melewati ruang tamu yang temaram. Nadira masih terjaga, duduk memeluk lutut di tepi tempat tidur. Mereka bertemu pandang sejenak, tatapan yang tidak membutuhkan penjelasan apapun. Di mata Raka, ada amarah yang padam oleh kelelahan. Di mata Nadira, ada rasa bersalah yang tidak lagi mencari pengampunan. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran. Hanya diam yang panjang dan menyakitkan. Dalam diam itu, mereka berdua sama-sama tahu bahwa sesuatu telah berakhir. Bukan hanya tentang akun rahasia, bukan hanya tentang kebohongan, tapi tentang cinta yang pernah mereka bangun dengan janji untuk saling percaya. Pagi menjelang tanpa sapaan. Raka bangun lebih awal, mengemasi beberapa pakaian, lalu meninggalkan rumah tanpa berpaling. Nadira menatap kepergiannya dari jendela dengan mata kosong. Di balik kaca itu, ia melihat sosok yang dulu menjadi segalanya kini pergi membawa separuh dari dirinya. Rumah itu kembali sunyi. Tidak ada tawa anak kecil, tidak ada aroma kopi, tidak ada kehidupan. Hanya dinding-dinding yang menyimpan gema dari cinta yang pernah hidup di antara mereka. Dan di atas meja kerja, ponsel Nadira tergeletak dengan layar masih menyala. Di sana, notifikasi baru muncul dari akun rahasianya. Sebuah pesan dari pria yang dulu menjadi pelarian. Namun kali ini, Nadira tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lama, lalu mematikan ponsel itu untuk selamanya. Ia tahu, semua sudah terlambat. Rahasia yang dulu ia jaga dengan takut, kini menjadi batu besar yang menghancurkan rumah tangganya sendiri. Ia kehilangan segalanya, kepercayaan, harga diri, dan cinta. Di luar jendela, hujan turun semakin deras. Langit seolah ikut berduka. Di dalam rumah itu, seorang perempuan duduk sendirian, menatap hampa ke depan, mencoba menerima kenyataan bahwa tidak ada rahasia yang benar-benar bisa disembunyikan selamanya. Hari-hari setelah pengakuan itu seperti mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Rumah yang dulu penuh tawa kini seperti ruang kosong tanpa kehidupan. Raka tidur di kamar tamu, sementara Lila mengurung diri di kamar mereka yang dulu hangat oleh kasih sayang. Suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya, seolah menghitung detik kehancuran yang sudah tak bisa diputar ulang. Lila bangun setiap pagi dengan mata sembab, tapi tetap menyeduh kopi untuk Raka seperti kebiasaan lama. Bedanya, kini gelas itu hanya dibiarkan di meja tanpa disentuh. Raka menatapnya sesekali, namun tak sanggup menegur. Ia ingin marah, tapi amarahnya seperti kehabisan bahan bakar. Ia ingin pergi, tapi hatinya masih tertambat pada perempuan itu, entah karena cinta, atau karena luka yang belum selesai. Setiap kali membuka ponselnya, Raka masih melihat notifikasi dari akun yang dulu Lila sembunyikan. Ia belum bisa menghapusnya. Ada semacam obsesi yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Siapa sebenarnya Lila di dunia maya itu? Mengapa bisa begitu mudah memainkan perasaan banyak orang? Ia menelusuri setiap unggahan, setiap komentar, bahkan setiap emoji yang dulu dianggap sepele. Semakin dalam ia melihat, semakin sakit ia merasa. Sementara itu, Lila pun menjalani hari-hari dengan rasa bersalah yang membunuh perlahan. Ia tahu semua sudah hancur,
Tapi di dalam hatinya ada rasa tak rela. Ia bukan tidak mencintai Raka. Ia hanya kehilangan dirinya sendiri dalam pernikahan yang terlalu sepi. Ia mencari perhatian bukan karena haus akan cinta baru, tapi karena ingin merasa hidup lagi. Namun, dunia tak pernah memberi ruang untuk kesalahan perempuan. Kabar tentang akun rahasianya akhirnya menyebar ke lingkungan sekitar. Tetangga mulai berbisik, teman-teman arisan menjauh, bahkan keluarga Raka menuduhnya mempermalukan nama baik. Lila jadi seperti bayangan di rumahnya sendiri, berjalan di antara dinding-dinding yang menatapnya dengan hinaan tanpa suara. Raka diam, tapi diamnya lebih menyakitkan dari 1000 kemarahan. Malam itu, hujan turun deras. Lila duduk di tepi tempat tidur, menatap bingkai foto pernikahan mereka. Wajah mereka terlihat bahagia di sana, seolah dua orang yang ditakdirkan bersama. Ia mengingat malam pertama mereka pindah ke rumah ini, bagaimana Raka membantunya menata perabot sambil bercanda bahwa rumah kecil ini akan jadi saksi cinta mereka selamanya. Kini janji itu terasa seperti ejekan. Raka, di ruang tamu, menatap layar ponsel yang menampilkan pesan terakhir dari salah satu penggemar Lila di akun rahasianya. "Kamu perempuan paling jujur yang pernah aku temui," tulis orang itu. Ironi. Kata jujur terasa seperti pisau yang menancap di dada Raka. Ia ingin membalas, ingin menulis sesuatu yang pedas, tapi akhirnya hanya meletakkan ponsel dan menutup wajah dengan kedua tangan. Pagi berikutnya, Lila meninggalkan surat di meja makan. Surat itu pendek, hanya berisi permintaan maaf dan satu kalimat yang mengguncang hati Raka. "Aku pergi bukan karena aku tak mencintaimu, tapi karena aku tak tahan melihat diriku hancur di matamu." Raka membaca kalimat itu berulang-ulang. Ia berlari keluar, mencari Lila kemanapun ia bisa membayangkan. Ke rumah orang tuanya, ke taman tempat mereka dulu sering duduk bersama, ke jalan kecil di belakang kantor tempat Lila biasa menunggu jemputan. Tapi ia tak menemukannya. Hari-hari berganti. Rumah itu semakin dingin, semakin sepi. Raka mulai bekerja lebih lama, mencoba mengalihkan pikirannya. Namun setiap pulang, setiap melihat kursi kosong di meja makan, setiap membuka pintu kamar yang kini tak lagi beraroma parfum lembut Lila, ia kembali dihantam kenyataan. Ia menyesal, tapi tak tahu apa yang harus disesali. Lila memang bersalah. Tapi apakah ia sendiri tak ikut membentuk luka itu? Bukankah kesepian yang dirasakan Lila lahir dari sikap dinginnya? Ia teringat malam-malam saat Lila ingin berbicara, tapi ia terlalu sibuk dengan laptopnya. Terlalu sibuk mengejar proyek, mengejar sukses, sementara hati istrinya perlahan mati di balik senyumnya yang tetap manis. Suatu sore, Raka menerima pesan dari akun tak dikenal. "Kau Raka, suami dari Lila." Ia tak membalas. Namun pesan itu diikuti satu foto. Lila sedang duduk di pinggir pantai, mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tenang. Di bawah foto itu ada satu kalimat, "Dia baik-baik saja, tapi tidak ingin ditemukan." Raka menatap foto itu lama sekali. Ada kelegaan sekaligus kehampaan. Ia ingin menjemput, tapi tahu bahwa memaksa akan membuat luka baru. Jadi ia hanya menyimpan foto itu di folder pribadi, diberi nama "Yang Hilang". Malam itu, ia menulis sesuatu di buku catatannya, buku yang dulu selalu ia gunakan untuk menulis rencana hidup mereka. Ia menulis, "Mungkin cinta bukan soal siapa yang salah, tapi siapa yang lebih dulu berhenti memahami." Dan di akhir halaman, ia menulis lagi, "Aku tidak akan mencari, tapi aku juga tidak akan melupakan." Beberapa bulan kemudian, rumah itu dijual. Raka pindah ke apartemen kecil di tengah kota. Ia mulai hidup baru, bekerja, bertemu orang-orang baru, tapi tidak pernah benar-benar bahagia. Setiap kali hujan turun, ia masih mendengar gema langkah Lila di koridor rumah lama mereka. Lila, di sisi lain, hidup sederhana di kota pesisir. Ia membuka toko bunga kecil, menanam sendiri setiap bibit, menyirami setiap pagi sambil mendengarkan suara ombak. Ia tidak lagi punya media sosial, tidak lagi menjadi siapapun di dunia maya. Ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa rahasia. Namun, setiap kali melihat pasangan muda lewat di depan tokonya, ia tersenyum getir. Ada rindu yang tak pernah padam, meski tak lagi ingin disambung. Ia pernah mencintai, pernah salah, dan pernah kehilangan. Tapi dari semua itu, ia belajar satu hal. Rahasia yang disembunyikan dari cinta, sekecil apapun,
suatu hari akan tumbuh menjadi jurang yang tak bisa dijembatani. Dan di ujung kisah mereka yang terpisah, ada dua hati yang sama-sama menyesal, tapi tahu bahwa tak semua cinta diciptakan untuk bertahan. Sebagian hanya untuk mengajarkan bagaimana cara melepaskan dengan ikhlas. Waktu berjalan, tapi rasa sakit tak ikut berlalu. Raka kini hidup di apartemen kecil di tengah kota Jakarta, ruang sederhana yang ia isi dengan kesibukan. Ia berangkat pagi, pulang malam, makan seadanya, dan menatap layar laptop sampai matanya lelah. Tak ada lagi suara lembut yang menegurnya agar istirahat, tak ada tawa, tak ada aroma masakan yang menyambutnya. Hanya keheningan yang menegaskan kesendiriannya. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Raka membuka folder di ponselnya yang berisi satu-satunya foto Lila di pantai. Ia menatap foto itu lama, seperti ritual yang tak bisa ia hentikan. Ia tahu Lila memilih menjauh, tapi hatinya tetap berharap ada keajaiban kecil yang mempertemukan mereka lagi. Walau hanya sekadar melihat dari jauh, memastikan bahwa perempuan itu masih bahagia. Dalam kesibukan dunia kerja, Raka mulai berubah. Ia lebih pendiam, lebih sabar, tapi juga lebih tertutup. Rekan-rekannya sering mengira ia sedang fokus pada proyek besar. Padahal di balik mata yang tampak tenang itu, ada badai yang belum reda. Ia menolak semua ajakan makan malam, menolak pertemuan sosial, bahkan menolak ketika seorang rekan perempuannya, Maya, mencoba mendekat dengan tulus. Maya berbeda dengan Lila. Ia tegas, mandiri, dan tidak banyak bicara tentang hal-hal pribadi. Tapi justru karena itulah, Maya bisa membaca luka Raka dari cara ia tersenyum. Senyum yang tampak dipaksakan. Suatu hari, Maya memberinya buku berjudul Tentang Mereka Yang Tak Pernah Pulih. Di dalamnya ada catatan kecil. Luka bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipahami. Raka menyimpan buku itu di meja kerja, tapi belum sanggup membacanya. Ia takut jika memahami luka berarti harus melepaskan, dan ia belum siap. Sementara itu, di kota kecil di pinggir pantai, Lila hidup sederhana namun tenang. Toko bunganya, Seroja, mulai dikenal oleh penduduk sekitar. Ia dikenal ramah, selalu tersenyum, dan pandai merangkai bunga untuk berbagai acara. Tapi di balik senyum itu, ada kesepian yang menempel seperti bayangan. Setiap sore, Lila duduk di kursi depan tokonya, memandangi langit oranye yang menelan matahari. Ia memegang cangkir teh hangat dan membiarkan pikirannya melayang pada masa lalu. Pada Raka, pada rumah yang kini mungkin telah dihuni orang lain, pada suara tawa yang dulu mengisi pagi mereka. Ia pernah mencoba menulis surat lagi, tapi tak pernah dikirim. Surat-surat itu disimpan di dalam kotak kayu kecil, bersama foto-foto lama. Dalam salah satu suratnya, ia menulis, "Raka, mungkin kamu tak tahu, tapi setiap hari aku berjuang untuk tidak mencari namamu. Aku takut, bukan karena masih marah, tapi karena aku tahu kalau melihatmu lagi, aku tak akan sanggup pergi." Musim berganti. Di Jakarta, Raka akhirnya membaca buku pemberian Maya. Halaman demi halaman terasa seperti berbicara langsung padanya. Tentang rasa kehilangan, tentang cinta yang berubah bentuk, dan tentang keberanian untuk memaafkan tanpa perlu melupakan. Ia mulai menulis catatan kecil di akhir buku itu. Bukan untuk Lila, tapi untuk dirinya sendiri. Aku bukan korban. Aku hanya manusia yang mencintai dengan cara yang salah. Ia sadar, Lila mungkin sudah menemukan kedamaian. Dan untuk pertama kalinya, ia ingin melakukan hal yang sama. Ia tak lagi membuka folder foto itu setiap pagi. Ia tak lagi mencari nama Lila di media sosial. Ia mulai mengizinkan dirinya untuk hidup lagi, meski pelan. Namun, takdir punya cara aneh mempermainkan hati manusia. Suatu sore di bulan Desember, Raka mendapat undangan seminar dari kliennya di Bandung. Ia datang tanpa harapan apapun, hanya urusan pekerjaan. Tapi di sela acara, ia berjalan ke area taman hotel, mencari udara segar. Di sana, di antara bunga seroja yang tumbuh di kolam kecil, ia melihat seorang perempuan sedang berbicara dengan penjaga taman. Gerak-geriknya lembut, caranya menunduk saat berbicara begitu familiar. Perempuan itu adalah Lila. Waktu berhenti sejenak. Raka terpaku, tak percaya pada matanya sendiri. Lila terlihat berbeda, lebih dewasa, lebih tenang, dengan rambut dikuncir sederhana dan wajah tanpa riasan. Tapi di matanya masih ada cahaya yang sama. Cahaya yang dulu membuat Raka jatuh cinta.
Mereka bertemu pandang. Tak ada kata yang diucap. Hanya dua pasang mata yang saling membaca sejarah panjang yang tak bisa dihapus waktu. Lila tersenyum kecil, lalu menunduk, seolah tak tahu harus berbuat apa. Raka ingin mendekat, tapi langkahnya berat. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan momen itu mengalir. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, Lila mengambil tasnya dan berjalan pergi. Raka tak mengejar. Ia tahu, mungkin pertemuan itu bukan undangan untuk memulai lagi, tapi tanda bahwa keduanya sudah cukup kuat untuk berpisah dengan tenang. Malamnya, di kamar hotel, Raka menulis lagi di buku catatannya. Aku melihatnya hari ini. Ia baik-baik saja. Dan entah kenapa, aku juga mulai baik-baik saja. Lila, di kamar penginapan kecilnya, menulis hal serupa di surat yang tak akan pernah dikirim. Aku melihatmu, Raka. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Mereka tidur di dua tempat berbeda. Tapi malam itu keduanya merasa tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mimpi mereka tidak lagi dipenuhi kenangan pahit, tapi rasa syukur karena pernah saling mencintai dengan begitu dalam, meski akhirnya harus berakhir. Di luar, hujan turun perlahan. Tidak lagi deras seperti dulu, tapi lembut. Seperti restu dari langit untuk dua hati yang akhirnya berdamai dengan masa lalu. Setelah pertemuan singkat itu, hidup Raka perlahan berubah. Bukan karena Lila kembali, tapi karena akhirnya ia mengerti, tidak semua cinta harus dimiliki untuk bisa disyukuri. Ia mulai menjalani hari dengan lebih ringan. Wajahnya tak lagi tegang, sorot matanya tak lagi kosong. Ia mulai berani membuka diri pada dunia yang dulu ia abaikan. Setiap pagi, ia berjalan ke taman kecil di dekat apartemen, menikmati udara pagi yang dulu selalu ia lewati terburu-buru. Ia mulai menanam tanaman kecil di balkon, sesuatu yang dulu Lila suka lakukan. Mungkin itu caranya merasa tetap terhubung, bukan dengan kenangan, tapi dengan makna dari cinta itu sendiri. Di tempat lain, Lila juga berubah. Toko bunganya semakin ramai. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli bunga, tapi juga untuk mendengar kata-kata lembut yang selalu ia ucapkan dengan tulus. Ia belajar bahwa memberi keindahan pada orang lain bisa jadi bentuk penyembuhan untuk dirinya sendiri. Setiap bunga yang ia rangkai punya kisah. Untuk ibu yang kehilangan anaknya, ia buatkan buket seroja dan anyelir putih, melambangkan ketenangan dan kasih yang abadi. Untuk gadis yang baru menikah, ia berikan mawar merah muda dengan pita biru, tanda harapan akan cinta yang lembut tapi kuat. Dan untuk dirinya sendiri, setiap malam ia menaruh satu tangkai bunga matahari di meja, lambang dari keberanian untuk terus menatap terang, meski masa lalu pernah gelap. Kadang, ketika Lila menulis label kecil pada buket pesanan pelanggan, pikirannya melayang pada Raka. Ia tak tahu di mana pria itu sekarang, apa yang sedang ia lakukan, atau apakah sudah menemukan seseorang baru. Tapi tidak ada lagi rasa sesak di dadanya. Hanya hangat yang samar, seperti cahaya sore yang masuk dari jendela toko. Suatu sore di bulan April, Lila menerima pesanan bunga untuk acara seminar motivasi di Jakarta. Nama penerimanya membuat jantungnya berdebar, Raka Adiputra. Tangannya sempat gemetar, tapi akhirnya ia menenangkan diri. Ia memutuskan merangkai sendiri buket itu, campuran bunga seroja dan mawar putih, dengan pita perak di tengahnya. Di antara tangkai bunga itu, ia selipkan kartu kecil bertuliskan, "Semoga cahaya yang kamu bawa tak lagi redup." Ia tak menulis namanya. Ia hanya ingin mengirim doa yang tulus, tanpa harapan balasan. Ketika buket itu sampai di kantor Raka, pria itu sedang sibuk dengan rapat. Seorang resepsionis membawanya masuk dan meletakkannya di meja. Ketika membaca kartu kecil di dalamnya, Raka tahu tanpa perlu melihat nama. Tulisan tangan itu tak pernah berubah. Ia tersenyum tipis. Tidak ada air mata, tidak ada luka yang kembali terbuka. Hanya ketenangan yang menenangkan dadanya. Ia menatap bunga itu lama, lalu menaruhnya di dekat jendela. Hari-hari berikutnya, Raka mulai menulis lagi. Bukan laporan kerja atau catatan pribadi, tapi tulisan-tulisan reflektif tentang kehilangan dan penyembuhan. Ia menulis di blog kecil yang kemudian mulai dibaca banyak orang. Banyak pembaca yang mengirim pesan, mengaku merasakan hal yang sama. Kehilangan seseorang yang dicintai bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari mengenal diri sendiri. Tulisan-tulisan itu membuatnya diundang menjadi pembicara di berbagai seminar. Ironis, pikirnya.
Dulu ia dikenal sebagai profesional di bidang bisnis, kini orang mengenalnya karena kisah patah hatinya. Tapi mungkin memang begitu cara semesta bekerja, mengubah luka menjadi cahaya untuk orang lain. Di salah satu seminar itu, ia menatap bunga di panggung, buket yang sama seperti yang dulu dikirimkan padanya. Ia tahu Lila yang mengatur dekorasinya, meski mereka tak pernah bertemu lagi secara langsung. Sementara itu, Lila duduk di antara penonton, menyimak kata-kata Raka dengan hati bergetar. Ia tidak ingin bertemu langsung, karena tahu tidak perlu. Setiap kalimat Raka adalah tanda bahwa keduanya sudah sampai pada titik yang sama, damai. Raka berbicara dengan suara tenang, tanpa menyebut nama, tapi setiap kata seperti surat yang ditujukan hanya untuk satu orang. Terkadang, kehilangan bukan karena cinta itu salah, tapi karena cinta itu sudah selesai menjalankan perannya. Ia datang untuk mengajarkan, bukan untuk dimiliki selamanya. Air mata mengalir di pipi Lila, bukan karena sedih, tapi karena lega. Malamnya, setelah acara selesai, Raka berdiri di teras gedung, memandangi langit malam yang berkilau. Ia memegang bunga seroja yang tadi diberikan panitia, menatapnya lama. Angin malam berembus pelan, membawa aroma lembut bunga itu. Ia tahu, di suatu tempat, Lila juga sedang memandang langit yang sama. Di tepi laut, jauh dari hiruk-pikuk kota, Lila juga duduk di depan tokonya yang kini sepi, memegang cangkir teh hangat, menatap bintang yang sama dengan Raka. Di dadanya tak ada lagi gelombang rasa bersalah, hanya rasa damai yang mengalir lembut. Mereka tidak lagi saling mencari, tapi hati mereka kini saling mengerti. Tidak lagi saling membutuhkan, tapi saling mendoakan. Cinta mereka mungkin telah berakhir, tapi maknanya tetap hidup, menjadi cahaya kecil yang terus menyala di antara dua jiwa yang pernah saling melukai, namun akhirnya belajar memaafkan. Dan di akhir cerita ini, dunia tidak menuliskan kata selesai, melainkan berubah. Karena cinta sejati, bahkan ketika tak lagi bersama, selalu meninggalkan jejak yang membuat dua orang tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Tahun-tahun berlalu. Waktu, yang dulu terasa begitu lambat saat luka masih segar, kini berjalan lembut seperti angin sore di bulan Mei. Raka kini berusia 40, rambutnya mulai dihiasi uban halus di pelipis, tapi sorot matanya jauh lebih hangat dari sebelumnya. Ia bukan lagi pria yang menyimpan marah atau rasa bersalah, melainkan seseorang yang memahami bahwa setiap kehilangan memiliki tempatnya sendiri dalam perjalanan hidup. Ia tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, dikelilingi pepohonan dan kebun kecil yang ia rawat sendiri. Di sudut teras rumahnya tumbuh deretan bunga seroja, tanaman yang dulu hanya punya makna pahit, kini jadi simbol kekuatan dan ketenangan. Di meja kayu ruang tamu, selalu ada buku catatan terbuka. Di halaman-halamannya tertulis pemikiran tentang cinta, kehilangan, dan kehidupan, yang kini sering dibaca banyak orang di seluruh negeri melalui bukunya yang telah diterbitkan. Raka tidak pernah menikah lagi. Bukan karena ia menutup hati, tapi karena hatinya sudah penuh dengan rasa syukur. Ia sudah menemukan bentuk cinta lain, cinta yang tidak menuntut untuk memiliki, tapi cukup dengan mengingat dengan damai. Setiap minggu, ia mengajar di kelas menulis kecil di komunitas lokal. Ia sering mengatakan pada murid-muridnya, menulis adalah cara hati untuk berdamai dengan masa lalu tanpa harus melupakannya. Dan setiap kali ia mengucapkan kalimat itu, ada senyum kecil di sudut bibirnya, senyum yang hanya ia sendiri tahu kepada siapa ditujukan. Di kota pesisir tempat Lila tinggal, hidup berjalan dengan tenang. Rambutnya kini panjang dan sedikit beruban, tapi wajahnya tetap lembut. Toko bunganya berkembang. Kini punya 2 pegawai muda yang memanggilnya, Bu Lila, dengan penuh hormat. Orang-orang di kota kecil itu mengenalnya bukan karena masa lalunya, tapi karena kebaikan dan ketulusan yang ia sebarkan setiap hari. Ia masih suka duduk di depan tokonya setiap sore, menatap laut yang berkilau terkena sinar matahari terakhir. Laut itu mengingatkannya pada banyak hal, pada kesalahan, pada perjalanan panjang, pada cinta yang telah ia lepaskan tanpa benci. Suatu hari, seorang pelanggan baru datang ke tokonya. Perempuan parubaya itu memesan buket bunga seroja untuk ulang tahun suaminya yang ke-40. Lila tersenyum, lalu bertanya pelan, "Apakah suami ibu menyukai bunga?" Perempuan itu tertawa. "Tidak, tapi dia bilang, bunga seroja adalah lambang dari orang yang pernah ia kagumi. Saya hanya ingin memberinya kejutan kecil." Lila berhenti sejenak, lalu tersenyum lembut. "Bunga seroja memang istimewa," katanya.
Dia tumbuh dari lumpur, tapi tetap bersih dan indah. Perempuan itu mengangguk, lalu pamit. Lila menatap bunga di tangannya lama sekali. Ia tahu hidup sering membawa kebetulan yang tak pernah bisa dijelaskan. Tapi kali ini, ia tak mencari penjelasan. Ia hanya menikmati rasa hangat di dadanya yang muncul entah dari mana. Malamnya, setelah toko tutup, ia berjalan ke tepi pantai. Ombak bergulung lembut di bawah langit bertabur bintang. Ia duduk di pasir, menatap cakrawala. Tangannya menggenggam secari kertas. Surat yang dulu ia tulis untuk Raka bertahun-tahun lalu. Surat yang tak pernah dikirim. Dengan napas panjang, ia tersenyum dan membacanya perlahan. Untuk dirinya sendiri, aku tahu suatu hari kita akan baik-baik saja. Bukan karena kita kembali, tapi karena kita belajar menerima bahwa cinta tak harus abadi untuk jadi berarti. Ia melipat surat itu kecil-kecil, lalu menaruhnya di dalam botol kaca, dan melemparkannya ke laut. Air pasang membawanya perlahan menjauh, berkilau diterpa cahaya bulan. Di waktu yang hampir bersamaan, ratusan kilometer dari sana, Raka duduk di teras rumahnya sambil menatap langit. Di tangannya ada buku baru yang sedang ia tulis. Judulnya, Yang Tumbuh dari Luka. Ia menulis kalimat terakhir di halaman penutup. Kadang, yang kita kira akhir hanyalah bab yang mengantar kita pada versi terbaik dari diri sendiri. Ia menutup bukunya, menatap ke arah bintang yang sama yang juga dilihat Lila malam itu. Ada ketenangan yang begitu dalam di dadanya. Ia tahu, entah dimanapun Lila berada, perempuan itu telah menemukan kedamaiannya, sama seperti dirinya. Beberapa minggu kemudian, Raka menerima sebuah paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada satu pot kecil berisi tanaman seroja muda, disertai secari kertas bertuliskan. Teruslah menulis, agar luka orang lain bisa sembuh lewat kata-katamu. Raka tersenyum. Ia tak perlu bertanya dari siapa. Dunia punya caranya sendiri untuk menyampaikan pesan, bahkan tanpa suara. Ia menaruh pot itu di meja kerja, di sebelah foto bunga seroja pertama yang ia tanam. Dari jendela, cahaya matahari pagi masuk perlahan, mengenai permukaan air di pot itu, membuatnya berkilau seperti permata. Dan di detik itu, tanpa kata, tanpa pertemuan, dua jiwa yang pernah saling mencintai menyatu lagi dalam cara yang paling sunyi dan paling murni, melalui kedamaian yang mereka temukan setelah saling memaafkan. Tidak ada akhir bahagia yang gemerlap, tidak ada pelukan, tidak ada reuni dramatis. Hanya dua kehidupan yang berjalan beriring dalam semesta yang sama, membawa cinta yang telah berubah bentuk menjadi doa. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang bersama selamanya, tapi tentang menjadi alasan seseorang mampu bahagia, meski tanpa kita di sisinya. Dan di bawah langit yang luas, bunga seroja terus tumbuh. Di tanah yang pernah kotor, di hati yang pernah hancur, menjadi lambang bahwa bahkan dari luka terdalam pun, sesuatu yang indah bisa lahir dan hidup selamanya.